Valide Sultanımız size izah edecekler. Kosempu memerintahkan semua orang untuk keluar. Bırakın. Hadi. Zarife ile Osman nerede valide? Ibrahim pun segera bertanya, di mana Jarife dan Osman Valide? Apakah kamu mengurung mereka kembali? Yine Şimşirliğe mi kapattınız? Kosempu menjawab, tidak. Aku mengirim mereka jauh dari ibu kota. Ibrahim pun bertanya lagi, apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu membuat keputusan itu tanpa bertanya padaku? Bukankah aku sudah melakukan apapun yang kamu mau? Aku telah membiarkanmu untuk memerintah negara dan harim. Namun, kamu sudah terlalu jauh. Devleti, haremi, her şeyi elinize bıraktım. Lakin bu sefer hududu aştınız. Merak etme, her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Kosempu menjawab, jangan khawatir, mereka masih tetap dirawat. Osman juga akan dididik. Ibrahim pun menyindir ibunya, terima kasih. Kamu harusnya membuat mereka menderita. Sokağa bıraksaydınız. Makul ol biraz İbrahim. Kosempu menjawab, Ibrahim, berpikirlah dengan logis. Anak itu dilahirkan diam-diam di tempat lain setelah 4 bulan kamu naik tahta. Dan anak itu harus tetap menjadi rahasia. Ibrahim pun menjawab, atau apa? Apakah mereka akan menyerang istanaku dan membunuhku? Sarayı mı basacaklar, canımı mı alacaklar? Evet. Kosempu menjawab, ya benar. Mereka akan melakukannya. Mereka akan mengambil hidupmu. Bagaimana bisa kamu dengan cepat melupakan apa yang terjadi pada kakakmu? Mendengar hal itu, seketika Ibrahim pun menjadi ciut. Abilerine yapılanları ne çabuk unuttun. Unutmadım. Ibrahim pun menjawab, aku tidak melupakannya Valide. Aku ingat segalanya. Kosem pun berkata, kalau begitu, dengarkan aku. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk melindungimu. Jika mereka meragukan keturunanmu, maka kita akan kehilangan segalanya. Jika atap ini runtuh, maka kita akan hancur di bawahnya. Dan yang pertama adalah dirimu. O zaman beni dinleyeceksin. En başta da sen. Di Mansion Bale, seorang aga masuk dan melaporkan bahwa Koprulu Mehmet Pasa ada di sini. Bale pun menyuruhnya untuk masuk. Gelsin. Signor Foscarini, Bale lalu berkata, ini adalah suatu kehormatan. Apa yang harus aku lakukan atas kunjungan ini? Apakah ini mengenai sofa? Koprulu menjawab, ini tentang kapal yang akan berangkat ke Mesir hari ini. Ini adalah sangat penting dan di sana ada harta yang sangat berharga. Aku harap bajak laut Malta tidak menghalanginya. İnşallah Maltalı korsan dostlarınız Pasam, Bale pun menjawab, Pasa, aku sudah bilang dalam sidang dewan, kami tidak ada hubungannya dengan bajak laut itu. Koprulu pun menjawab, apakah kamu pikir aku ingin menipumu? Tapi kamu salah. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Sisanya terserah padamu. ben söyleyeceğimi söyledim. Peki ne var o gemide? Akhirnya, Bale pun yang memang ada hubungannya dengan bajak laut Malta, dia pun bertanya, memangnya ada apa di dalam kapal itu? Koprulu pun tersenyum. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Pangeran Osman? Di istana, Cinci atau Hussein Effendi, tabib yang mengobati Ibrahim, tiba di istana dan berpapasan dengan Kosem. Valide Sultan. Hüseyin Efendi. Cinci lalu berbicara, Raja memanggilku lagi. Dia sakit kepala. Dia telah mengirimkan pesan. Sebuah keputusan penting akan diumumkan. Apakah itu keputusan yang buruk? Kosempo menjawab, situasinya akan menjadi kacau. Putraku ingin mendeklarasikan Pangeran Osman sebagai ahli warisnya yang sah. Cinci pun menjawab, lalu bagaimana kamu mencegahnya? Kosempo menjawab, aku mengirimkan Jarife dan Osman ke Mesir. Cinci pun akhirnya mengerti dan menjawab, itulah mengapa Raja menjadi sangat kesal. Seperti yang kamu tahu, Raja sangat mencintai putranya. Kosempo menjawab, apapun yang terjadi pada kami, itu terjadi karena cintanya.
Bahkan kehadiran putranya adalah sebuah ancaman. Aku kehilangan waktu tidurku karena hal ini. Aku takut kalau putraku akan membawa mereka kembali. Tam onlardan kurtulmuşken geri getirecek diye çok korkuyorum. Hüseyin Efendi. Husain Effendi, berbicaralah padanya. Dia pasti akan mendengarkanmu. Katakan padanya untuk melepaskan mereka. Cinci pun menjawab, jangan khawatir Sultana. Aku akan berbicara dengan raja dan menenangkannya. Qasem yang percaya pada Cinci pun merasa lega dengan jawaban Cinci. Kemudian menjawab, baguslah. Âlâ. Cinci pun akhirnya masuk ke ruangan raja. Cinci melihat raja yang sedang memegangi kepalanya. Yetiş Cinci. Raja pun berkata, kemarilah Cinci, rasa sakit ini akan membunuhku. Cinci pun menjawab, ini semua karena kesedihan. Cinci pun memberikan sebuah ramuan pada raja. Buyur. Bana neler ettiler Cinci? Ibrahim lalu berkata, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan Cinci? İşittin mi? İşittim. Cinci menjawab, aku tahu. Valide Sultan telah mengirimkan Jarife dan putramu ke Mesir. Mendengar kata Mesir, Ibrahim pun menjadi merasa terkejut. Apakah ke Mesir? Tanya Ibrahim kembali memastikan. Mısır ama. Cinci pun bertanya, apakah kamu tidak mengetahuinya? Ibrahim pun menjawab, Valide hanya mengatakan dia pergi jauh. Jadi itu maksudnya ke Mesir, ujung dunia yang paling jauh. Apa yang akan dilakukan oleh mereka di sana? Tuhan, berikan aku kesabaran. Ibrahim yang mengetahui hal itu semakin merasa tak tenang. Dünyanın bir ucu. Orada ne yaparlar? Halleri nice olur. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Cinci kemudian berkata, ini mengerikan. Aku tak bisa percaya bagaimana bisa seorang sultana melakukannya. Ibrahim pun berkata, apakah kamu tidak tahu bagaimana ibuku Cinci? Dia melakukan apapun yang dia mau. Tidak satu pun bisa menghentikannya. Dia membuat keputusan. Setidaknya, dia mengatakan dia melakukan hal ini untuk kebaikanku. Valide mengatakan pemberontakan akan terjadi dan rakyatku akan membunuhku. İsyan çıkarmış maazallah. Kullarım beni öldürürmüş. Siz de inandınız mı? Cinci pun bertanya, apakah kamu mempercayainya rajaku? Ibrahim pun diam sejenak, lalu bertanya balik. Yalan mı söylüyor? Yalan. Apakah maksudmu ibuku berbohong? Cinci menjawab, ibumu tidak berbohong, hanya melebih-lebihkan saja. Fakat biraz mübalağa etmişler.